Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmatnya, limpahan karunia-Nya, sehingga kita diberikan kesempatan dan kekuatan untuk tetap dapat melakukan rutinitas kita di bulan Ramadan ini, yaitu dengan berpuasa dan dengan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Marhaban ya Ramadan. Salawat dan salam teriring kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, pada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalah-risalahnya, dan yang sekarang ini kita menjalankan ibadah saum Ramadan sesuai tuntunan ajaran agama kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa tips mengenai cara mendidik anak untuk melatih berpuasa sejak dini. Walaupun anak-anak belum diwajibkan untuk berpuasa, namun tidak salahnya kita sebagai orang tua untuk mengajarkan anak-anak kita berpuasa sejak usia dini. Seperti halnya sholat, kita mengajarkan anak dari usia 7 tahun, ketika usia 10 tahun harus dipukul ketika anak itu tidak mau melaksanakan sholat. Nah, begitu juga dengan puasa, kita mengajarkan anak kita berpuasa sejak dini, dan itu pun tidak kita paksakan gitu, karena Islam tidak mengajarkan paksaan seperti itu. Tips yang pertama yaitu mulai dari puasa setengah hari. Jadi karena puasa itu sangat berat juga, terutama bagi anak yang pertama belajar berpuasa. Tentunya kita mengajarkannya dengan bertahap. Misalkan dari sahur sampai dari subuh sampai zuhur, seperti itu. Nah, dengan bertahap seperti itu, dalam lambung pun mungkin anak-anak akan terbiasa kosong selama beberapa jam. Nah, zuhur bisa berbuka gitu. Kemudian itu bisa berlangsung beberapa hari. Ketika anak sudah merasakan kuat, bisa dilanjutkan sampai asar, seperti itu. Begitu juga seterusnya. Bahkan kalau anak yang kuat lagi bisa sampai maghrib. Tapi itu sekali lagi kita tidak memaksakan anak untuk menuntaskan puasa sampai 30 hari, sampai tuntas dari subuh sampai maghrib, seperti itu. Tips yang kedua yaitu ajarkan anak makna puasa dan tradisi unik. Tradisi unik seperti apa? Seperti tarawih, kemudian adanya sahur, kemudian adanya ngabuburit gitu. Jadi ngabuburit ini mungkin hal-hal yang aneh gitu ya, tapi ketika kita ajarkan ke anak-anak, ada ngabuburit loh, misalkan gitu, atau ketika anak itu di sore hari, nah itu apa itu mama ngabuburit gitu, atau apa itu pak ngabuburit. Ngabuburit itu biasanya kan kalau menunggu berbuka bisa kita mengajak anak untuk misalkan keliling atau berjalan-jalan di sekitar perumahan kita, atau mengajak anak memasak. Nah, itu sebagai bagian dari ngabuburit juga, seperti itu. Artinya menunggu berbuka puasa. Dan tradisi unik lainnya di bulan Ramadan seperti adanya tarawih, seperti itu kan. Kemudian ya tips yang ketiga yaitu ayah bunda bisa menyiapkan makanan favorit untuk berbuka ataupun untuk sahur gitu, supaya anak-anak menjadi semangat ketika berbukanya ataupun ketika sahurnya.
Karena kita orang dewasa pun hal yang paling menggembirakan ketika bulan Ramadan adalah ketika berbuka. Nah, ketika berbuka itu semuanya pasti gembira. Nah, begitupun dengan anak-anak, tentunya sangat menggembirakan. Hal yang dinanti-nanti adalah yang berbuka. Jadi kita bisa menyiapkan makanan-makanan kesukaan anak-anak, makanan atau minuman kesukaan anak-anak untuk berbuka nanti. Kemudian yang keempat, orang tua menjadi contoh dan teladan yang baik. Nah, tentunya anak itu akan melihat bagaimana orang tuanya berpuasa, ibunya berpuasa atau ayahnya berpuasa. Mereka akan melihat gitu ya, melihat dalam seharian itu apakah ada aktivitas makan gitu ya. Jadi biasanya anak pun melihat juga. Jadi orang tua memang harus menjaga. Mungkin mama ketika mamahnya tidak berpuasa bisa menjaga tidak terlihat oleh anak gitu ya. Kemudian yang kelima ada reward atau penghargaan. Jadi hargai gitu ya jerih payah ataupun perjuangan anak untuk berpuasa walaupun misalkan dari subuh sampai zuhur. Jadi sebagai orang tua mungkin jangan pelit-pelit ataupun jangan sungkan-sungkan ya untuk memberikan reward kepada anak yang sudah menyelesaikan puasanya gitu. Yaitu kembali lagi bahwa bukan sampai tuntas, tapi bahkan sampai zuhur ataupun sampai asar ataupun sampai tuntas pun kita tetap harus menghargai jerih payah anak kita sendiri. Jangan sampai kita pelit-pelit untuk memberikan reward. Kita tetap memberikan motivasi anak ketika puasanya sampai zuhur ataupun sampai asar. Kita tetap harus memberikan motivasi seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa tips untuk mendidik anak berpuasa sejak dini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.